bernama Profesor Herman Rajaguru. Beliau mengingatkan saya, Hik, katanya lu mau jadi dosen katanya. Berapa gajinya kalau misalnya jadi lawyer? Sekian bang. Ah kecil tuh, kalau jadi dosen lebih besar katanya. Jadi beliau itu menyemangatinya sangat luar biasa. Akhirnya saya bilang, oh iya ya, saya harus selesaikan. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk sudah tidak lagi jadi lawyer, lalu kemudian menyelesaikan disertasi saya. Yang sebenarnya risetnya semua sudah beres, tinggal penulisan. Akhirnya saya tulis di Inggris, fokus cuman hari-hari cuman lihat disertasi, itu akhirnya dalam waktu writing up-nya ya, itu 3,5 bulan. 3,5 bulan selesai, lalu udah bimbingan dan sebagainya, alhamdulillah diuji, lulus, jadi dokter. Pulang. Wah, udah pulang, lalu Prof. Herman ketemu lagi. Beliau bilang sama saya, Hik katanya, everyone can be a doctor, katanya. But not everyone can be a professor, katanya. Waduh, artinya apa? Saya dipacu lagi sama Prof. Herman, ya, tidak cuma sekedar jadi dokter, kamu harus jadi guru besar. Tapi bang, saya bilang, saya kan rambutnya masih belum putih bang, usia saya belum pantas gitu. Nggak ada katanya. Pokoknya lo harus jadi profesor, ya, di usia muda. Wah, jadi tantangan lagi. Jadi sama Prof. Herman, saya masih ingat, tiap semester saya dipanggil. Udah berapa kumnya, ya, menulisnya sudah atau belum, mengajarnya sudah atau belum. Kalau kurang mengajar nanti beliau bilang, saya diminta untuk ngajar di sini. Saya akan bilang, saya nggak bisa ngajar. Ini ada junior saya, bagus, dia yang ngajar. Tapi Hik katanya, kamu harus baca banyak. Kamu harus ngajar yang benar. Nah itu yang saya lakukan. Seminar kurang, beliau bilang, ini ada teman saya, dia jago, suruh saya muncul. Akhirnya dalam waktu 4 tahunan itu semua saya bisa kumpulkan kum-kum itu. Ya, yang terbesar pada waktu itu adalah kalau kita menulis di jurnal berbahasa Inggris. Nah, kebetulan saya itu mungkin kalau di Indonesia ahli hukum internasional, tapi kalau di luar negeri saya bukan ahli hukum internasional, tapi ahli hukum Indonesia. Karena saya bilang begini, kalau saya menulis yang berkaitan dengan hukum internasional di luar negeri, bahan saya di Indonesia itu tidak memadai. Jurnal kita nggak punya banyak, dan kecuali kalau saya di luar negeri, oke. Tapi kalau di Indonesia nggak punya. Nah, di Indonesia, modal saya apa? Hukum di Indonesia. Ya, banyak aturan, banyak ini, dan lain sebagainya. Bahkan saya melihat, kok dari luar negeri, ya, peneliti-peneliti asing, dosen-dosen asing, menulis tentang Indonesia, dipublikasikan dalam bahasa Inggris. Lah saya kemudian mengutip, wah aneh juga saya bilang. Banyak kan orang Indonesia kita mengutip pandangan dari orang dari luar negeri, ya, terkait dengan hukum Indonesia. Saya bilang enggak, kita harus rubah ini. Maka saya bilang, saya akan menulis tentang hukum Indonesia. Lagi juga kan saya bisa mendapat informasi, tidak hanya apa yang saya lihat, tapi mungkin wawancara sama hakim, bahkan hakim agung, sama pejabat ini dan lain sebagainya. Nah itu yang semua saya tulis, lalu saya kirimkan ke jurnal-jurnal internasional. Akhirnya banyak diterima. Dan kalau udah kayak begini, ya sudah. Nanti sering diminta untuk seminar di luar negeri, kemudian juga menulis lagi di jurnal-jurnal atau di bagian dari buku, ya, chapter tertentu yang berkaitan dengan Indonesia. Nah, dari situ kum saya cepat naiknya. Dan disitulah kenapa saya alhamdulillah bisa memperoleh guru besar saya pada usia 35, pada waktu itu harusnya bulan April ya, tapi pengukuhan saya pada tanggal 10 November tahun 2001 ya, yang kalau 23 November ulang tahun saya usia 36. Jadi 35 menjelang 36 tahun. Ya, jadi ya seperti itu Richard, cerita singkatnya dari cerita saya sampai jadi guru besar ini. Menarik banget, Prof. Ada satu, Prof, yang langsung saya tuh ingat ya dari cerita Prof itu, karena hal yang sama saya lakukan, Prof, di semester kedua di Parahyangan. Saya menulis, tapi bukan di meja seperti Prof. Saya menulis di tisu, yang kebetulan saya pegang di tisu lagi di kelas. Juga sama, karena yang saya baca adalah buku Prof. Mokhtar Kusumaatmadja tentang pengantar ilmu hukum. Lalu saya tulis Prof. Dr. Petrus Richard Sihanduri, SH. Cuman bedanya, Prof,
kalau Prof langsung LLM, saya bilang SH, MH, LLM. Karena ada satu dosen juga yang MH, LLM kayaknya pintar sekali dari Leiden. Gitu. Ada satu yang menurut saya mungkin mudah-mudahan bisa seperti Prof, tapi kita, Amin. waduh, Prof Hikmahanto nih, menarik sekali Prof ceritanya. Saya merasa paling tidak ada dua hal dari cerita ini untuk kami-kami yang masih muda. Yang pertama, mimpi tapi disertai dengan planning yang baik, kemudian kerja keras, dan have a good mentor, atau mentor yang paling pas yang bisa mendukung perjalanan akademik, perjalanan profesionalitas, mungkin seperti Prof Hikmah, juga ada Prof Herman Raja Guguk terakhir yang sangat membantu Prof. Jadi mungkin itu juga untuk kami-kami yang masih muda ini kalau dalam konteks melihat ke depan kita mau jadi apa. Thank you, Prof. Sama-sama, Richard. Satu lagi sebenarnya, Richard. Jadi saya pernah bekerja langsung dengan Prof Mokhtar Kusumatmadja selama 1 tahun. Jadi waktu pulang dari Jepang, sebelum ke Inggris, saya bekerja dengan Prof Mokhtar. Nah, di situ beliau yang mengatakan pada saya, ya, dan itu sebenarnya sudah saya praktekkan. Dia bilang begini, Hek, katanya, hidup itu cuma sekali, katanya. Kecuali kamu percaya setelah kamu meninggal nanti jadi kodok, katanya. Jadi hidup itu cuma 1 kali. Karena cuma 1 kali, plan well your life. Jadi kita harus merencanakan hidup kita itu dengan baik. Ya. Apa yang kita mau lakukan misalnya. Nah, itu yang penting sekali, Richard, ya, yang kita perlu lakukan. Maka Prof Mokhtar bilang, kalau sampai usia 25-27, get the best education you can get. Jadi kita nggak usah berpikir tentang macam-macam lah, ya, uang dan lain sebagainya. Pokoknya pendidikan yang paling penting. Setelah itu beliau bilang, baru kita berpikir tentang show that you can work. Jadi kita bekerja, ya, itu supaya menunjukkan pada orang bahwa kita itu bisa bekerja beyond expectation tadi. Pokoknya kita lakukan yang baik. Jangan lagi-lagi katanya Prof Mokhtar, jangan pikir soal uang. Ya, karena mohon maaf, Richard, banyak dari yang muda-muda ini dikit-dikit saya digaji berapa, gitu kan? Nah, ini jangan pernah berpikir kayak gitu. Setelah itu apa, Prof? Setelah itu dia bilang katanya kita harus punya network, ya, punya networking dan lain sebagainya. Nah, setelah baru umur 40 katanya Prof Mokhtar, cash in program. Uang itu akan datang sendiri. Karena apa? Kita sudah punya pendidikan, kita sudah dilihat orang sebagai orang yang mampu bekerja, lalu kemudian kita punya network, itu akan datang sendiri. Dan alhamdulillah itu terjadi pada saya. Ya, tiba-tiba jadi komisaris di aneka tambang. Kalau jadi komisaris itu PR-nya sedikit, RP-nya lumayan. Nah, jadi itu. Tapi Prof Mokhtar juga ingatkan pada saya, Oke, katanya, ada satu lagi yang harus kamu lakukan. Apa, Prof? Don't be selfish. Jangan kamu merasa diri kamulah yang paling hebat. Oleh karena itu, kamu harus siapkan generasi berikutnya. Ya, regenerasi itu penting. Jadi seperti sekarang saya sebagai dosen, saya kalau misalnya muncul di televisi sekarang nggak sering-sering, tapi saya dorong junior-junior saya, ayo kamu harus berani masuk televisi. Karena kita jangan berpikir selfish bahwa kalau nggak ada kita semua akan ambruk gitu ya, enggak. Nah, itu jadi pelajaran juga yang sangat-sangat berharga dalam hidup, ya, khususnya hidup saya dari Prof Mokhtar Kusumatmadja. Thank you, Prof. Itu diturunkan ke Prof Hikmah, sekarang diturunkan ke kita-kita yang muda. Thank you sekali. Terima kasih, Prof.